Baik, kita kembali ke mata kuliah Elektronika Telekomunikasi dan kali ini kita akan membahas tentang transformasi filter. Jadi untuk sebelumnya bahwa di materi sebelumnya kita hanya menentukan filter itu adalah bentuknya LPF gitu. Jadi hanya merancang dalam bentuk LPF dan itu juga hanya sebagai purwarupa yang memiliki impedansi normalisasi yaitu input sumber ataupun resistansi sumber ataupun outputnya itu adalah 1 ohm seperti itu. Jadi walaupun LPF itu pun hanya purwarupa. Contohnya misalnya kita lihat yang ini ya. Sorry, bukan yang ini. Bab 9. Nah, ini ya. Nah, di sini ada induktor, kapasitor, untuk misalnya low pass. Nah, terus kalau tidak salah, eh, ini bukan. Nah, ini untuk grafiknya umumnya omega C-nya pun adalah 1 gitu ya, ternormalisasi. Hmm, nah, ini contohnya omega C. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi ini untuk oh ini contoh yang sudah jadi ya komposit lopas. Nah, tapi umumnya untuk sebagian contoh LPF-nya merupakan purwarupa gitu ya. Jadi penyederhanaan dengan nilai omega nilai bebannya sumber ataupun bebannya itu adalah resistansinya adalah 1 seperti itu. Ya. Nah, lalu nah sehingga kita perlu melakukan nah ini ya cut off-nya di omega C sama dengan 1 radian per second. Sehingga kita perlu melakukan penyesuaian dan juga kita bisa juga mentransformasikan atau melakukan perubahan ke filter tipe lainnya gitu. Jadi bukan hanya low pass filter, tapi kita bisa ubah ke high pass filter, band pass filter ataupun band stop filter dengan perhitungan yang sebelumnya. Nah, pada perancangan lupa resistansi sumber dan beban bernilai 1. Dan untuk nilai eh, purwarupanya, maka kita bisa melihat bahwa nilai berikutnya untuk impedansinya menjadi L aksen itu akan sama dengan R0 per L gitu. Jadi ini untuk LPF ke LPF lagi, L aksen itu akan diubah menjadi R0 per L nilainya. C aksen yaitu adalah C per R0 dan R aksen S-nya sama dengan R0 dan R aksen L sama dengan R0 per L. LC dan RL ini adalah nilai komponen asli di Purwarupa gitu. Jadi kita akan apa namanya menentukan ini tergantung nanti dari berapa R0-nya, nanti kita menentukan nilai L dan C yang baru dan juga R yang baru ya. Nah, seperti itu. Nah, misalnya untuk LPF kita juga melakukan skala frekuensi supaya omeganya tidak 1 radian per second, maka kita ubah omeganya ini menjadi omega per omega C gitu. Dengan omega C adalah omega cutoff yang kita inginkan. Di sini ada terjadi perubahan power loss ratio bentuknya dari PLR ini maka akan berubah menjadi P aksen LR yang berdasarkan omega ini adalah berdasarkan omega per omega C. Jadi terjadi perubahan rasio. Nah, ini omega C adalah frekuensi cutoff yang baru. Seperti itu. Nah, nilai elemen baru ini nanti kita tentukan dengan melakukan substitusi terhadap reaktansi seri J omega LK dan suseptansi paralel J omega CK. Sehingga tadi kita ubah ya dari sini. Nah, sehingga kita dapatkan untuk XK itu adalah reaktansi serinya J omega LK menjadi J omega per omega C LK atau J omega L aksen K. Jadi di sini kita bisa melihat eh,
LK ini berubah menjadi L aksen K. Dan CK juga berubah menjadi C aksen K. Karena dari LPF ke LPF tetap, jadi tidak akan ada perubahan bentuk gitu ya. Induktor tetap induktor, kapasitor tetap kapasitor. Yang tadinya dia berupa induktor dalam rangkaian dalam bentuk seri, maka perubahannya pun ditransformasikannya tetap sama seperti itu. Nah, kalau kita juga melakukan skala impedansi pada rangkaian tadi, maka L aksen K ini didapatkan dengan mengalihkan R0 LK dibagi omega C. Dan C aksen K didapatkan dengan CK dibagi R0 per omega C. Jadi hanya mengubah dari ini untuk frekuensi cutoff-nya diubah dan juga diskalakan impedansinya. Jadi tidak ada perubahan bentuk. Nah, sedangkan kalau kita mengubah dari LPF ke HPF, maka omega ini kita ubah menjadi negatif omega C per omega gitu. Substitusi ini akan memetakan omega sama dengan 0 ke omega sama dengan plus minus tahingga dan juga sebaliknya. Dan menyebabkan di sini JXK X, X ini adalah sama seperti ini, yaitu reaktansi seri. Sedangkan B-nya adalah suseptansi paralelnya menjadi berubah seperti ini dan menyebabkan terjadinya perubahan 1/J omega C aksen K. Jadi di sini yang tadinya induktor itu akan berubah menjadi kapasitor dan sebaliknya yang tadinya kapasitor itu akan berubah menjadi induktor gitu. Sehingga eh, kalau kita ingin lihat nilainya, C aksen K akan sama dengan 1/omega C LK dan L aksen K yang baru adalah 1/omega C kalikan CK. Nah, skala impedansinya jadi seperti ini. Kita kalikan dengan R0 di bagian bawahnya. Ini pun dikalikan dengan R0. Nah, jadi gambarannya ini adalah purwarupa LPF-nya dengan di sini adalah cut off-nya 1 radian per second. Dan kalau kita ubah ke dalam skala frekuensi, maka dia menjadi suatu nilai omega C yang kita inginkan. Dan kalau kita transformasikan ke HPF, maka bentuknya akan seperti ini, gitu. Karena kita balik gitu ya. Yang dari omega 0 ke tahingga, yang omega sama dengan tahingga dipetakan ke omega sama dengan 0. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Nah, gambarannya seperti itu. eh Sedangkan untuk BPF dan juga bandstop filter, nah eh kalau kita omega 1 dan omega 2 itu kita notasikan dia sebagai ujung band pas bagian bawah dan ujung band pas bagian atas, maka respon band pas itu didapatkan dengan melakukan substitusi seperti ini. Ini akan memang cukup panjang dengan deltanya adalah omega 2 min omega 1/omega 0. Nah, di sini omega 0 itu adalah eh, deltanya adalah bandwidth passband. Jadi bandwidth dari yang diloloskan, frekuensi yang diloloskan. Sedangkan omega 0 ini adalah frekuensi tengahnya. Nah, frekuensi tengah kita bisa memilih frekuensi tengah itu dengan melakukan rata aritmatika. Jadi tinggal omega 2 min omega 1/2 itu ratanya dari passbandnya di tengah-tengah passband. Nah, biasanya seperti itu. Namun, kalau kita ingin membuat persamaan atau perhitungannya lebih mudah, maka biasanya kita menggunakan rata geometri atau omega 0 sama dengan akar omega 1 dikalikan omega 2 gitu. Jadi, karena di sini bentuknya banyak sekali perkalian gitu ya, maka lebih enak memang menggunakan rata geometri. Sekali lagi ini hanya untuk kemudahan dalam nanti perhitungan gitu dalam kita menurunkan persamaan. Nah, sehingga elemen baru dia bentuknya akan menjadi seperti ini. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa induktor yang tadinya induktor di bagian seri itu dia diubah menjadi L dan C seri gitu. Sedangkan kapasitor paralelnya diubah menjadi LC paralel gitu. Jadi dia mengubah bentuk dari rangkaian tersebut. Gitu. Nah, kalau kita inverse transformasi yang sebelumnya, maka kita dapatkan bentuk band stop filter ini. Jadi dinegatifkan dan dibalik seperti dibalik gitu ya. Nah, ya. Jadi dibalik dengan ini, nah menjadi bentuknya seperti ini. Nah,
eh, kita juga bisa mendapatkan kalau kita konversi maka induktor seri akan menjadi LC paralel karena dibalik ya, dan kapasitor paralel itu menjadi LC seri dengan nilai-nilainya seperti ini. Jadi bisa dilihat. Nah, nah, ini contohnya, jadi apa gambarannya untuk transformasi dari Purwarupa LPF. Ini masih yang ini ya ternormalisasi. Nah, lalu kita ubah ke transformasi BPF dengan frekuensi tengahnya omega 0, bandpass filter yang ini. Low pass ya. Nah, ini ya di bandpass. Nah, dengan omega 1 dan omega 2 adalah batas cutoff-nya. Sedangkan yang sebelah kanan adalah band stop filternya. Seperti itu. Nah, di sini jadi kalau kita melihat nilai omega 0, omega 1 dan omega 2 pada low pass, maka pada saat omega sama dengan omega 0, dia akan bernilai transformasinya itu bernilai 0. Sedangkan pada saat omega sama dengan omega 1, transformasinya ini menjadi bernilai min 1, dan saat omega sama dengan omega 2, transformasinya dia berubah menjadi bernilai 1 seperti itu gambarannya. Nah, jadi ini rangkumannya dari low pass awal, nilai induktor dia di high pass dia akan berubah menjadi nilai kapasitor. Sedangkan pada band pass dia menjadi induktor dan kapasitor yang seri, dan di band stop dia menjadi induktor dan kapasitor paralel. Nah, sedangkan kapasitor di low pass dia akan ditransformasikan menjadi induktor untuk high pass filter, dan menjadi induktor dan kapasitor paralel di band pass, dan induktor dan kapasitor seri di band stop seperti itu. Jadi sebagai contoh misalnya ini ya. Nah, ini ya gambarannya kan untuk low pass bisa menggunakan T-section. Ini juga low pass ya. Nah, atau low pass yang ini seperti contoh sebelumnya seperti ini. Nah, nanti kalau kalian ingin mengubahnya, mentransformasikannya menjadi high pass filter misalnya, maka ya nanti diubah saja nilai induktor dan kapasitornya sesuai dengan keinginan, sesuai dengan tadi gambaran yang tadi seperti itu ditransformasikan. Nanti nilai-nilainya ya bisa ditentukan. Ini kan LD sudah tahu. Dan omega C-nya kalau ingin diubah gitu frekuensi cutoff-nya, misalnya ini cutoff-nya di 2 MHz, lalu kita ingin ubah juga, kita bisa melakukan pengskalaan seperti tadi. Seperti itu. Jadi bisa apa namanya low pass filter, persamaan low pass filter yang kita tahu, nanti kita tinggal ubah gitu ya, ditransformasikan untuk menjadi band pass filter, band stop filter ataupun high pass filter sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya. Baik, materinya saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya.